السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, nahmaduhu wa nashkuruh, dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Zadul Ma'ad dalam pengajian rutin kita, melanjutkan pembahasan kita dari kajian kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka hati-hati kita untuk menerima ilmu dan memberi tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan akhirat, ilmu yang menyebabkan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Dan ini adalah merupakan tujuan dari apa yang kita amalkan. Tidaklah kita beribadah dan tidaklah kita menuntut ilmu melainkan dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba yang mendapatkan bimbingannya, yang mendapatkan taufiknya dan berjalan di atas jalannya dan istiqamah di atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan kita masih dalam pembahasan Kitabul Wudu. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail
bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babu man lam yara al-wudu'a illa min al-makhrajaini min al-qubuli wad-dubur. Bab man lam yara al-wudu'a. Bab tentang orang yang tidak berpendapat wajibnya berwudu illa min al-makhrajain, kecuali apabila ada sesuatu yang keluar dari dua tempat keluar, minal qubuli wad dubur. Minal qubul dari depan, dan yang dimaksud di sini adalah al-farj wad dzakar, kemaluan bagian depan, wad duburi dan bagian belakang, yaitu dubur. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ini untuk menguatkan pendapat para fuqaha yang mereka mengatakan bahwa apa yang keluar dari salah satu dari dua jalan, dari jalan depan dan dari jalan belakang, qubul dan dubur, maka ini termasuk perkara yang membatalkan wudu dan menyebabkan seseorang berhadas. Dan adapun yang keluar dari selain dua jalan ini, selain dari qubul dan selain dari dubur, maka yang demikian tidaklah membatalkan wudu. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala memberi isyarat untuk membantah sebagian pendapat yang mengatakan bahwa ada tempat keluar yang lain dari tubuh seseorang yang apabila dia keluar dari jalur tersebut selain dari qubul dan dubur, maka dapat membatalkan wudu. Seperti pendapat yang mengatakan bahwa muntah, mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, maka ini membatalkan wudu menurut sebagian pendapat fuqaha. Maka dari bab ini isyarat membantah pendapat tersebut. Dan memang terjadi khilaf di kalangan para ulama apabila ada sesuatu yang keluar yang bukan berasal dari dua jalan tersebut, bukan dari qubul dan bukan dari dubur. Seperti sesuatu yang keluar dari mulut seseorang yang muntah, apakah membatalkan wudu? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dan yang sahih dalam permasalahan ini bahwa muntah tidaklah membatalkan wudu. Muntah tidaklah membatalkan wudu. Disebabkan karena tidak adanya dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan seseorang berwudu disebabkan karena muntah. Ada beberapa riwayat yang datang dari Nabi alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau muntah maka beliau berwudu. Namun ini dari perbuatan Rasulullah dan bukan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar Rasulullah melakukan sesuatu itu tidak menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang harus dalam artian bagian dari hadas. Rasulullah minta, kemudian beliau berwudu, beliau melakukan, namun beliau tidak pernah memerintahkan. Maka perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berwudu setelah beliau muntah ini tidak cukup untuk mengatakan bahwa muntah termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Demikian pula ada sebagian para fuqaha yang berpendapat bahwa seorang yang mimisan mengeluarkan darah melalui hidungnya ini membatalkan wudu. Menurut pendapat sebagian fuqaha.
Namun yang sahih bahwa untuk menetapkan sesuatu membatalkan wudu membutuhkan dalil. Asal hukumnya tidak membatalkan wudu. Selama tidak ada dalil yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kembali kepada hukum asal bahwa sesuatu tidak membatalkan wudu kecuali dengan dalil. Ada sebagian lagi yang mengatakan bahwa seorang apabila dia bisul kemudian mengeluarkan nanah atau mengeluarkan darah, maka sebagian dinukilkan dari sebagian para fuqaha mengatakan bahwa demikian membatalkan wudu, dan ini juga membutuhkan dalil. Yang sahih dalam permasalahan ini adalah tidak membatalkan wudu kecuali apa yang keluar dari salah satu dari dua jalan, minal qubuli wa minad dubur, dari qubul demikian pula dari dubur. Dan di sini beliau akan menyebutkan beberapa asar, beberapa pendapat dari kalangan para sahabat dan tabi'in yang beliau sebutkan dalam bentuk ta'liq. Jadi beliau menyebutkan beberapa riwayat-riwayat yang mu'allaq, hadis-hadis mu'allaq, dan yang dimaksud hadis-hadis mu'allaq adalah hadis yang disebutkan dengan menjatuhkan sanadnya, tidak menyebutkan sanadnya, tidak menyebutkan sanadnya, seperti yang akan kita baca dari perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, au jaa'a ahadun minkum minal gha'it, au jaa'a ahadun minkum minal gha'it, atau salah seorang kalian datang dari al-gha'it. Dan yang dimaksud al-gha'it adalah tempat buang hajat. Asal makna al-gha'it adalah tempat yang rendah, al-makan munkhafid. Namun istilah ini atau kalimat ini telah menjadi satu istilah untuk sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk buang hajat, untuk buang hajat, baik itu buang air besar atau buang air kecil. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan seseorang yang disyariatkan untuk tayammum apabila seorang tidak mendapati air. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Apabila kalian dalam keadaan sakit, kuntum marda aw ala safarin, atau pada saat kalian sedang melakukan perjalanan, aw jaa'a ahadun minkum minal gha'it, seorang yang dalam keadaan sakit biasanya merasa berat untuk menyentuh air. Pada sebagian penyakit seseorang berat untuk menyentuh air, dia nggak bisa menyentuh air disebabkan karena dinginnya atau dapat memudaratkan dia. Aw ala safarin, atau ketika seseorang dalam perjalanan safar, ya, dalam sebagian perjalanan safar kadang-kadang seorang sulit untuk menemukan air. Aw jaa'a ahadun minkum minal gha'it, ataukah salah seorang kalian datang dari al-gha'it, dari buang hajat, yang tentunya seseorang setelah buang hajat maka dia dalam keadaan berhadas, buang air besar, buang air kecil, maka dia dalam keadaan berhadas. Aw lamastumun nisa, atau di saat kalian menyentuh para wanita. Yang dimaksud menyentuh di sini adalah jima', menurut pendapat yang sahih dari tafsir al-mufassirin dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hadas besar dan hadas kecil. Falam tajidu ma'an, dan kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka yang disyariatkan dari kalian adalah bertayammum dengan
sesuatu yang terdapat di permukaan bumi. Famsahu wujuhikum wa aydikum, dan usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Maka di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan penggalan ayat, "Au jaa'a ahadun minkum minal ghaib," ataukah salah seorang kalian datang dari buang hajat. Untuk beliau jadikan sebagai dalil bahwa buang hajat termasuk di antara sebab yang menyebabkan seseorang berhadas. Buang hajat di sini mencakup buang air besar atau buang air kecil. Ya, dari qubul atau dari dubur, dari depan atau dari belakang. Yang menunjukkan bahwa buang hajat termasuk di antara perkara yang menyebabkan seseorang berhadas, membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Oleh karena itu diperintahkan untuk berwudu. Demikian pula ditegaskan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Safwan bin Asal, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang disyariatkannya menyapu di atas khuf, menyapu di atas sepatu, dan tidak perlu bagi seorang untuk membuka sepatunya ketika dia memakai sepatu dalam keadaan berwudu, dan ketika dia memakai sepatunya tidak dalam keadaan berhadas, dia dalam keadaan suci. Ketika dia hendak berwudu, maka dia tidak perlu membasuh dengan membuka sepatunya, cukup dia mengusap di atas sepatu tersebut. Apabila dia seorang muqim yang tidak musafir, maka batas menyapu di atas khuf sehari semalam. Apabila dia seorang musafir, maka batas menyapunya 3 hari 3 malam, sebagai bentuk keringanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selama seseorang tidak berhadas besar, tidak dalam keadaan junub misalnya, maka tetap saja dia tidak perlu membuka sepatunya. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walakin min gha'itin aw baulin aw naumin," akan tetapi kalau hanya disebabkan karena buang hajat, buang air besar, buang air kecil, atau karena tidur, maka pada saat dia hendak berwudu, dia tidak perlu membuka sepatunya, cukup dia mengusap di atasnya. Berarti buang hajat, buang air besar, buang air kecil termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu, yang menyebabkan seseorang berhadas. Oleh karena itu para ulama ijma', sepakat, ya, sepakat di kalangan para ulama bahwa apa yang keluar dari sesuatu yang biasa keluar dari 2 jalan, dari jalan yang depan dan jalan yang belakang, maka para ulama sepakat yang demikian termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Apa yang biasanya keluar? Ya, tinja, kotoran dari belakang, dari depan kencing, dari belakang angin, kentut. Maka ini sepakat para ulama yang demikian termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Namun ada beberapa hal yang menjadi perselisihan, ya. Jadi yang disepakati adalah sesuatu yang biasa keluar, kotoran, ya, tinja, kencing, kentut, angin, mani, ya, air mani keluar, madi, air madi, al-wadi, demikian pula. Nah, demikian pula lebih sahih bahwa mani itu bukan najis, namun disebabkan karena dia keluar dari salah satu dari 2 jalan, maka ini termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu, yang menyebabkan seseorang berhadas dengan hadas yang besar. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mandi, bukan hanya berwudu saja, namun mandi. Al-ma'u minal ma',
keluarnya air mani menyebabkan seorang diwajibkan untuk mandi. Demikian pula al-madi, sesuatu yang biasa keluar dari kemaluan seseorang disebabkan karena muda'adah atau disebabkan karena dia berpikir, menghayal dengan hal-hal yang menyebabkan keluarnya. Dan terkadang madi ini keluar tanpa dia merasakannya. Beda dengan mani, seorang ketika mengeluarkan mani dia merasakan. Namun madi kadang-kadang seorang tidak merasa, keluar dengan sendirinya. Ini juga termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu, hadas. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kuntu rajulan madza'an fastahiitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini seorang yang sering mengeluarkan madi, mau bertanya kepada Rasulullah, beliau malu karena beliau adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memerintahkan Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menanyakan hal ini kepada Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab fihi wudu, bahwa diperintahkan untuk berwudu. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, ya, tawadda wamdah farjak, hendaknya kamu berwudu dan menyiram kemaluanmu, yang itu menjadi tempat keluarnya madi. Oleh karena itu para ulama sepakat, disebutkan oleh Ibnu Munzir, demikian pula Ibnu Qudamah rahimahullah taala, kesepakatan para ulama, al-madi termasuk di antara hal yang membatalkan wudu. Demikian pula al-wajhi, yaitu cairan yang keluar setelah kencing, ya, kadang disebabkan karena kelelahan atau yang semisalnya, maka keluar. Ini juga sepakat para ulama termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Demikian pula buang angin, ya, itu yang biasa disebut kentut. Ini juga termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu berdasarkan kesepakatan para ulama. Dalam hadis Abu Hurairah dan Abdullah bin Zaid, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang seseorang yang sedang sholat, lalu dia merasakan ada sesuatu yang berasal dari perutnya yang akan keluar. Namun dia masih ragu, apakah itu keluar atau tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan dia meninggalkan salatnya, jangan dia membatalkan salatnya sampai dia mendengarkan suara atau mencium baunya, mendengarkan suara atau mencium baunya. Yani sampai dia yakin bahwa ada angin yang keluar, barulah kemudian dia membatalkan wudunya. Demikian pula para ulama sepakat bahwa yang demikian termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Demikian pula seorang yang mengeluarkan darah haid atau darah istihadah bagi seorang wanita, ini juga termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk berwudu pada setiap kali hendak mengerjakan salat. Namun nanti ada hukumnya berkenan tentang seorang wanita yang mengalami istihadah. Dari penjelasan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala, menerangkan kepada kita bahwa secara umum apa yang keluar dari salah satu dari dua jalan, maka ini termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan tersebut, namun sesuatu ini tidak biasanya keluar. Tidak biasanya keluar. Misalnya ada cacing yang keluar, ya, ada cacing, atau ada batu yang keluar, seorang kencing batu, ya. Atau misalnya ada seorang menelan koin karena tidak terproses dalam pencernaannya, akhirnya keluar juga dalam bentuk koin. Apakah yang demikian membatalkan wudu? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Antara pendapat yang mengatakan bahwa
tidak membatalkan wudu. Ada sebagian fuqaha yang mengatakan demikian, tidak membatalkan wudu karena ini adalah sesuatu yang tidak biasanya keluar. Dan ini dinukilkan dari madhab al-Malikiyah dan madhab al-Hanafiyah, mengatakan bahwa ini tidak membatalkan wudu karena ini adalah sesuatu yang tidak biasanya keluar. Nah, ada sebagian fuqaha dan itu madhab Syafi'iyah dan al-Hanabilah, mereka mengatakan bahwa ini membatalkan wudu. Dalilnya adalah qiyas. Karena setiap kali Allah menyebutkan tentang sesuatu yang keluar dari dua jalan, ya, demikian pula Rasulullah SAW setiap kali menyebutkan tentang sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan, selalu dijelaskan bahwa demikian termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu yang diperintahkan untuk berwudu disebabkan karena dia dalam keadaan berhadas. Maka dikiaskan pula kepada sesuatu yang keluar meskipun sesuatu itu tidak biasanya keluar, yakni tidak dialami oleh setiap orang, namun hanya orang-orang tertentu saja yang kadang-kadang mengalaminya, apakah disebabkan karena penyakit atau ada satu sebab yang menyebabkan dia mengalami yang demikian, ya. Dan yang zahir wallahu ta'ala alam, yang sahih dalam hal ini adalah dianjurkan dan diperintahkan untuk berwudu, ya, sebagai qiyas terhadap hal-hal yang telah kita sebutkan, ya. Kalau angin saja yang keluar itu menyebabkan seorang berhadas dan membatalkan wudu, padahal angin itu bukan najis. Orang yang buang angin, orang yang kentut, itu kan bukan najis, ya. Itu hanya angin yang keluar. Tetap saja Rasulullah SAW mengatakan yang demikian termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu dan termasuk hadas. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la hadatha illa min sautin aw rih, ya, atau la wudu'a illa min sautin aw rih. Tidak ada wudu kecuali disebabkan karena dia mendengarkan suara atau ada angin yang keluar yang dia yakin bahwa angin tersebut keluar. Ini membatalkan wudu, ya, apalagi sesuatu yang jelas-jelas ada bendanya, ya. Kalau angin saja yang tidak nampak, ya, angin saja yang bukan najis membatalkan wudu, menyebabkan seorang berhadas, apalagi sesuatu yang jelas ada bendanya, ya, ada koin yang keluar, ada cacing yang keluar, ya, atau yang semisalnya, maka wallahu ta'ala alam hendaknya seorang berwudu. Dan termasuk di antara yang menjadi khilaf disebabkan karena permasalahan ini adalah angin yang keluar dari arah depan. Angin yang keluar dari arah depan. Biasanya angin itu keluar di mana? Dari arah belakang, ya kan? Nah, ini angin keluar dari arah depan. Dan biasanya yang sering mengalami hal ini adalah kaum wanita, kaum hawa, ya, mengeluarkan angin, ya, dia semacam kentut juga tapi dari bagian depan. Nah, ada yang menyebutkan kadang-kadang ada sebagian laki-laki juga demikian. Nah, apakah angin yang keluar dari arah depan ini membatalkan wudu atau tidak? Apakah membatalkan wudu atau tidak? Nah, ini menjadi khilaf di kalangan para ulama antara mazhab Syafi'i dan Hanabilah dengan mazhabul Malikiyah dan Hanafiyah, dibangun di atas permasalahan apakah sesuatu yang tidak biasanya keluar dari dua jalan tersebut membatalkan wudu atau tidak. Nah, dibangun di atas permasalahan ini. Mereka Syafi'iyah dan Al-Hanabilah yang mengatakan bahwa, ya, apa saja yang keluar dari salah satu dari dua jalan, apakah keluarnya itu merupakan sesuatu yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar, tetap saja membatalkan wudu. Maka mereka berpendapat bahwa angin yang keluar dari arah depan juga termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu, ya, perkara yang membatalkan wudu. Dan ini yang sahih insyaallah taala, bahwa hendaknya bagi seseorang, ya, terkhusus pada wanita, apabila dia mengalami yang demikian, maka wajib bagi dia untuk berwudu, ya, dengan mengkiaskan kepada angin yang keluar dari arah belakang, mengkiaskan pada angin yang keluar dari arah belakang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a illa min sautin aw rih.
tidak ada wudu kecuali disebabkan karena suara yang keluar atau karena rih, karena angin, ya. Maka penyebutan rih menunjukkan keumuman baik yang keluar dari arah belakang, demikian pula keluar dari arah depan. Namun mungkin ada yang mengatakan, tapi ini keseringan keluar, terus selalu keluar, sering kali keluar. Nah, ada sebagian wanita mengalami yang demikian. Bahkan kadang sedang sholat keluar lagi. Setelah sholat keluar, sedang sholat keluar, sering sekali keluar. Maka jika demikian keadaannya, maka keadaannya sama seperti keadaan seorang yang tertimpa penyakit salasul baul, salasul rih, salasul ghaib, ya. Nah, ini hukumnya sama seperti seorang yang mengalami istihadah, seorang wanita yang terus mengeluarkan darah, bukan di masa haidnya, ya. Maka dia mengalami istihadah disebabkan karena urat yang besar, ya, sehingga yang keluar itu adalah darah segar, bukan darah haid. Maka dia hukumnya hukum suci, ya. Dia hukumnya dihukumi tahirah. Dia boleh baca Quran dan dia boleh mengerjakan sholat dan seterusnya. Hanya saja dia diperintahkan untuk berwudu setiap kali mengerjakan sholat. Diperintahkan untuk berwudu setiap kali dia hendak mengerjakan sholat. Maka demikian pula seorang yang mengalami penyakit, sering buang angin belakang, buang angin depan, sering buang air kecil, ya. Keseringan, yakin bahwa itu keluar, yakin. Ada sebagian demikian, tak bisa menahan, terus. Baru saja selesai dia berwudu, baru saja dia dari belakang untuk buang air kecil, begitu keluar lagi. Ada yang seperti ini, ya. Atau keseringan buang hajat, terus keluar, seperti tidak bisa tertahankan. Maka kata para fuqaha, orang yang seperti ini keadaannya, maka dia berwudu setiap salat. Dia berwudu setiap salat, dan setelah dia berwudu kemudian ada yang keluar, tidak perlu dia memperdulikan. Namun cukup dia menutup jalannya, ya, seperti pakai pamper misalnya, meskipun dia dewasa, ya, pakai pamper atau yang semisalnya untuk menutup sesuatu agar kemudian dia tidak terus menerus keluar sehingga menyebabkan kotornya lantai dan kotornya pakaiannya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sahih dalam hal ini wallahu taala alam, selama itu tidak berbentuk penyakit yang terus menerus, maka hukumnya yang demikian termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau menyebutkan beberapa azhar. Wa qala Atha, dan berkata Atha ibn Abi Rabah, fi man yakhruju min duburihi ad-dudu, terhadap sesuatu yang keluar dari duburnya cacing, ya, seorang yang terkena penyakit cacingan atau yang semisalnya, atau min zakarihi, atau keluar dari kemaluannya, nahwul qamlah, seperti al-qamlah, ini nanah atau yang semisalnya, ya. Kata beliau, yu'idul wudu, hendaknya dia mengulangi wudunya. Disebutkan oleh Imam Bukhari di sini dalam bentuk ta'liq dengan bentuk jazm, dan diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf dengan sanad yang bersambung. Apa mengatakan yatawaddau idza kharajat min duburihi, idza kharaja min duburihi, yakni hendaknya dia berwudu apabila ada cacing yang keluar dari duburnya. Dan Al-Hafidz mensahihkan riwayat ini. Wa qala Jabir bin Abdullah, berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, idza dhahika fi sholati a'ada shalah wa lam yu'id al-wudu. Apabila seseorang tertawa di dalam salat, maka dia mengulangi salatnya dan tidak perlu mengulangi wudunya. Disebutkan oleh Imam Bukhari juga dalam bentuk jazm, dan disambung riwayatnya oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya dari hadis Abu Muawiyah. Demikian pula Ad-Darqutni menyambung riwayat ini
dari jalur Waqi', dari Al-Amash, dari Abu Sufyan, dari Jabir, bahwa Jabir ditanya tentang seorang yang tertawa di dalam salatnya, beliau mengatakan yu'idu salata wa la yu'idu wudu. Hendaknya dia mengulangi salatnya dan dia tidak perlu mengulangi wudunya. Akhirnya menunjukkan bahwa Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa tertawa tidak termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu, namun termasuk di antara perkara yang membatalkan salat. Ya, di antara perkara yang membatalkan salat. Seorang berbicara saja, ya, apabila dia melakukannya dengan sengaja dan mengetahui hukumnya, maka ini membatalkan salatnya. Membatalkan salatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Hendaknya kalian berdiri tegak menegakkan salat dalam keadaan qanit. Ya, di antara makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala yaitu diam, as-sukut. Kata Zaid bin Arqam, "Fa umirna bis-sukuti wa nuhina 'anil kalam." Kami pun diperintahkan untuk diam di dalam salat, tidak melafazkan sesuatu kecuali yang disyariatkan di dalam salat, dan kami dilarang untuk berbicara. Berbicara saja termasuk di antara perkara yang membatalkan salat. Gimana kalau seorang tertawa? Maka apabila ada seorang tertawa di dalam salatnya, ya, maka dia mengulangi salat, namun dia tidak perlu mengulangi wudu. Wa qala Al-Hasan, dan berkata Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan bin Abi Al-Hasan rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, in akhadha min sya'rihi wa aghfarihi aw khala'a khuffaihi fala wudu'a alaihi. Apabila dia mengambil dari rambutnya atau dari bulunya atau rambutnya dan kuku-kukunya, atau dia melepaskan sepatunya, khufnya, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk berwudu kembali. Di sini Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan bahwa perkara-perkara ini tidak termasuk di antara orang yang tidak termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Ada seorang berwudu, ya, seseorang berwudu, selesai berwudu dia menggunting kukunya, ya, yang tadinya terkena air wudu, kemudian dihilangkan sesuatu yang terkena air wudu tadi dengan menggunting kukunya. Apakah dihilangkannya berarti menunjukkan wudunya batal? Tidak sama sekali. Seorang berwudu, setelah selesai berwudu dia datang ke tukang cukur untuk menggundul kepalanya, ya, yang tadinya diusap kemudian digundul, hilang rambutnya. Apakah membatalkan wudu? Tidak termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Ya, seorang yang tadinya ketika dia berwudu dia mengusap di atas sepatunya, di atas khufnya, selesai dia berwudu dia melepaskan sepatunya, apakah wudunya batal? Tidak membatalkan wudu. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini tidak termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Untuk menetapkan termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu membutuhkan dalil, dan tidak diketahui dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala juga secara ta'liq dalam bentuk jazm, dan disambung riwayat ini oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dengan sanadnya dari Al-Hasan bahwa beliau mengatakan, idza masaha ala khuffaihi ba'da al-hadath thumma qala'ahuma innahu ala taharatin falyusalli. Dan Al-Hafidz bin Hajar mengatakan bahwa sanad dari hadis ini atau riwayat ini adalah sanad yang sahih. Demikian pula Sa'id bin Mansur, beliau menyambung riwayat ini dengan sanadnya, di mana Al-Hasan Al-Basri ditanya tentang seseorang yang mencukur kumisnya dan kuku-kukunya setelah dia berwudu, apakah membatalkan wudu? Kata beliau, la syai', sama sekali tidak membatalkan wudu. Faqala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, la wudu'a illa min hadatsin. Tidak ada wudu kecuali disebabkan karena hadas. Disebabkan karena hadas. Ya. Dan akan disebutkan nanti riwayat bahwa Abu Hurairah ditanya, mal hadatsu ya Abu Hurairah? Apakah yang dimaksud dengan hadas itu wahai Abu Hurairah?
kata Abu Hurairah, fusa'un aw durat. Fusa'un aw durat, yaitu angin yang keluar apakah disertai dengan suara atau tidak disertai dengan suara, barulah wudu seorang itu batal. Wa yudkaru an Jabir radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati dzat ar-riqa'. Dan disebutkan dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau dalam peristiwa perang Dzatur Riqa'. Dalam peristiwa perang Dzatur Riqa', para ahli sejarah berselisih tentang kapankah terjadinya perang Dzatur Riqa' ini. Yang masyhur yang disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bahwa peristiwa Dzatur Riqa' ini terjadi pada tahun keempat setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada tahun keempat, berarti sebelum terjadinya perang Ahzab atau disebut juga perang Khandaq. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi Banu Ka'labah dan Banu Muharib dari Ghatafan. Namun kemudian setelah itu tidak terjadi pertempuran di antara mereka. Namun Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau menguatkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad dalam kitab Syiar bahwa yang sahih bahwa peristiwa perang Dzatur Riqa' ini terjadi setelah Khaybar, dan perang Khaybar itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, dan Dzatur Riqa' terjadi setelah perang Khaybar, berarti bukan pada tahun keempat, bukan pada tahun keempat, sebab dalam peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat melaksanakan salatul khauf. Melaksanakan salatul khauf. Padahal salatul khauf ini baru disyariatkan dan diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setelah peristiwa perang Ahzab. Pada saat terjadinya perang Khandaq belum disyariatkan adanya salatul khauf. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menunda salat beliau, salatul asar, dan beliau mengerjakannya di waktu maghrib. Beliau mengerjakannya di waktu maghrib. Ini dalam peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq. Ya, menunjukkan bahwa dalam peristiwa perang Khandaq yang itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah belum disyariatkannya adanya salatul khauf. Salatul khauf disyariatkan setelah itu. Salatul khauf disyariatkan setelah itu, di mana seorang tidak lagi diperbolehkan untuk menunda salatnya hingga keluar dari waktunya. Ya, hingga keluar dari waktunya. Seorang tidak boleh menunda salatul asar hingga keluar dari waktu asar memasuki waktu maghrib. Tidak diperbolehkan. Ya, sebab waktu yang diperbolehkan seorang untuk mengakhirkan adalah waktu zuhur ke waktu asar. Itu yang diperbolehkan. Maghrib ke waktu isya, itu yang diperbolehkan. Adapun asar ke waktu maghrib tidak diperbolehkan. Sehingga seorang dalam kondisi perang berkecamuk pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Apabila kalian dalam kondisi sedang perang yang berkecamuk, dalam kondisi khauf, maka hendaknya kalian mengerjakan sholat, apakah sedang berkendaraan atau sedang berjalan, kerjakan sholat dalam keadaan kamu bagaimanapun, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, tetap diperintahkan untuk mengerjakan sholat dan tidak diperbolehkan untuk diakhirkan hingga keluarnya waktu sholat tersebut. Seseorang misalnya dia naik bus, ya, atau yang semisalnya, dia berangkat dari satu tempat di sore hari dan akan tiba di tempat yang lain di waktu subuh atau di pagi hari, maka dia akan melewati perjalanannya dengan kendaraannya dan dia di atas kendaraan salatul maghrib, salatul isya dan salatul fajr. Ada sebagian kaum muslimin, ya, ketika dia melakukan perjalanan, maka dia tidak mengerjakan salatul maghrib dan salatul isya di atas kendaraan. Salat subuh juga dia tidak kerjakan. Begitu tiba di terminal tujuan, maka dia turun, lalu kemudian dia mengerjakan salat-salat tersebut di pagi hari. Ini batil, tidak dibenarkan. Apabila tidak memungkinkan bagi dia untuk turun dari kendaraannya sehingga untuk mengerjakan salatul jamaah atau salat wajib di atas bumi,
bukan di atas kendaraan, maka yang wajib bagi dia adalah sholat di atas kendaraan. Jika memungkinkan bagi dia berdiri, maka dia sholat dalam keadaan berdiri. Jika tidak memungkinkan, maka dia sholat dalam keadaan duduk. Jika memungkinkan bagi dia menghadap kiblat, maka syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Jika tidak memungkinkan bagi dia menghadap kiblat, maka dia menghadap kemana saja. Yang jelas tidak diperbolehkan bagi dia untuk keluar dari waktu sholat dalam keadaan dia belum mengerjakan sholat tersebut. Jadi dia tetap mengerjakannya di atas kendaraannya. Wallahu a'lam. Disebutkan dari Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa perang Dzatur Riqa' farumiya rajulun bisahmin fanazafahu dam. Lalu kemudian ada seseorang, orang ini ditugaskan untuk berjaga-jaga ribau ya dalam perbatasan, maka dia sedang mengerjakan sholat lalu dipanah sehingga mengenai bagian dari kakinya, mengeluarkan darah. Fanazafahu dam, lalu kemudian mengeluarkan darah yang segar, ya, mengucurkan darah. Faraka'a wa sajada wa madha fi salatihi, dalam keadaan dia tetap rukuk dan dia tetap sujud dan dia tetap melanjutkan salatnya. Dia tetap melanjutkan salatnya. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya bahwa dia dipanah itu 2 kali sampai 3 kali dalam keadaan dia terus ya melanjutkan salatnya dan dia tidak memutus salatnya tersebut dalam keadaan darah mengalir. Kalaulah darah yang keluar tersebut termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu, maka tentu sahabat ini akan menghentikan salatnya. Mungkin ada yang mengatakan itu, tapi kejadian itu kan tidak dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin saja tidak dilihat oleh Rasulullah. Tapi apa yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu hukumnya hujjah. Apa yang terjadi di zaman Nabi dan tidak ada teguran dari Allah dan tidak ada teguran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya hujjah, bisa dijadikan sebagai hujjah, sebab itu adalah merupakan zaman tasyrik, zaman diturunkannya syariat. Kalau yang demikian tidak diperbolehkan, tentu ada teguran, apakah dari Allah atau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa salat sahabat tersebut yang dalam keadaan mengucurkan darah tidak sah dan tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Nah, oleh karena itu terjadi perbedaan, masyaallah muslim rahimakumullah, antara darah yang keluar dari salah satu dari 2 jalan, darah haid, darah istihadah, dengan darah segar yang keluar dari jalur yang lain disebabkan karena luka ya atau bisul atau yang semisalnya. Ini tidak membatalkan wudu. Sebagaimana darah tersebut, darah ya, tidak ada hadis yang sahih yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan najisnya darah tersebut kecuali satu jenis darah, yaitu darah haid. Termasuk juga di antara darah nifas. Darah haid, darah nifas sama hukumnya. Adapun darah segar, maka ini tidak termasuk najis menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama. Wa qala al-Hasan, dan berkata Al-Hasan Al-Basri, ma zala al-muslimuna yusalluna fi jirahatihim, masih saja kaum muslimin mereka mengerjakan salat pada luka-luka mereka, pada luka-luka mereka. Dan telah sahih pula sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu shalla wa jarhuhu yanbu'u dama. Umar bin Khattab mengerjakan salat dalam keadaan lukanya terus mengucurkan darah segar. Wa qala Tawus wa Muhammad bin Ali wa Atha wa ahli Hijaz, dan berkata Tawus dan Muhammad bin Ali dan Atha dan penduduk Hijaz, yakni para ulama al-Hijaz, laisa fi dami wudu, bahwa tidak ada kewajiban berwudu disebabkan karena keluarnya darah. Ya, yang dimaksud di sini adalah bukan darah haid. Wa asara Ibnu Umar basratan fa kharaja minha ad-dam wa lam yatawadda, dan satu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala beliau memencet basrah, ya, basrah itu jerawat. Nah, sesuatu yang keluar dari tubuh kecil, ya, jerawat. Orang-orang sekarang, orang Arab banyak mengatakan habbus syabab, ya, yang menunjukkan tanda keremajaan seseorang dengan keluarnya jerawatan. Fa kharaja minha ad-dam, maka keluarlah
ketika dia memencet jerawatnya keluar darah. Walam yatawadda, dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau tidak berwudu. Wa bazaqa Ibnu Abi Aufa daman famadha fi salatihi. Abdullah bin Abi Aufa beliau meludahi darahnya, dan beliau meludah, ketika meludah mengeluarkan darah, ya, ketika meludah mengeluarkan darah, namun beliau tetap melanjutkan salatnya. Wa qala Ibnu Umar wal Hasan fi man yahtajim, dan berkata Ibnu Umar dan Al Hasan tentang orang yang berbekam, laisa alaihi illa ghuslu mahajimihi. Bagi orang yang berbekam, apabila dia selesai berbekam, maka tidak ada kewajiban bagi dia kecuali membersihkan tempat di mana bagian tubuhnya tersebut dibekam. Cukup itu saja, dalam artian dia tidak perlu untuk mengulangi wudunya apabila sebelum berwudu dia sudah dalam keadaan suci dan dia tidak dalam keadaan berhadas, dan berbekamnya dia tidaklah menyebabkan batalnya wudu yang dia lakukan sebelumnya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, beberapa pendapat fuqaha yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang kesimpulannya bahwa yang berkenan tentang sesuatu yang keluar, tidak ada yang keluar, tidak ada yang membatalkan wudu dan menyebabkan hadas kecuali apa yang keluar dari salah satu dari dua jalan, dari dubur dan dari qubul. Dan tidak ada perbedaan menurut pendapat yang lebih sahih dalam hal ini, apakah sesuatu yang keluar itu merupakan sesuatu yang biasanya keluar atau sesuatu yang terjadi yang keluar bukan sesuatu yang biasa yang terjadi pada keumuman manusia. Saya kira sampai di sini insyaallah. Semoga apa yang kita jelaskan memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.